Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan kita sudah memasuki di ujung akhir zaman. Tinggal pilih. Kita mau dihinakan Allah atau dimuliakan Allah. Tanggal 24 Oktober saya kedatangan malaikat Jibril dan malaikat Rakib dan Atid turun. Diutus Allah menemui saya. Jadi seperti ini. Ini menurut ini yang disampaikan Allah tuh seperti ini ya. Kita punya kitab suci Al-Quran ini, kitab suci yang ada di dunia ini. Allah ada kitab suci, kitab sucinya itu ada pada Allah. Cuma urutan nomornya itu yang berbeda. Nah, jadi begini. Allah itu menghendaki, ini Allah yang menghendaki, saya menyampaikan. Ya, jadi ini kitab suci nih. Pada saat dibuka kitab suci itu ada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh. Kita buka lembaran berikutnya. Di situ ada surat Al-Ikhlas. Itu surat yang pertama harusnya, surat Al-Ikhlas. Bukan di surat 112. Ini Allah yang menyampaikan, bukan saya ya. Surat Al-Ikhlas itu harus di nomor 1. Selanjutnya surat Al-Fatihah itu di nomor 2. Nah, saya tanya lagi. Surat ketiga dan berikutnya saya tidak dikasih tahu. Jadi Allah itu menyampaikan begini. Nanti saya bersama seluruh ulama umat Islam di seluruh dunia ini, umat Islam ya, seluruh ulama umat Islam di seluruh dunia atau ahli kitab umat Islam bersama saya itu memperbaiki urutan nomornya aja, urutannya. Nah, jadi di situ jadi nanti kita di satu forum, nanti saya mendapatkan petunjuk dari Allah, apa yang Allah inginkan saya sampaikan. Urutan nomornya ini nanti saya sampaikan kepada seluruh ulama. Nah, nanti ulama lah yang menyusun. Nah, itulah yang dikehendaki Allah. Jadi saya nggak bisa sendiri. Saya kan bukan ustadz, bukan kiai. Saya juga belum khatam Al-Quran. Saya nggak ngerti hadis juga. Jadi seperti itu. Jadi Allah menghendakinya seperti itu. Jadi saya ini hanya sebagai perantara untuk menyusun urutan Al-Quran ini. Allah menghendakinya seperti itu. Jadi begini. Ibarat Allah memberikan suatu perumpamaan. Ibarat kita punya rumah. Di dalam rumah itu masih berantakan, piring belum dicuci, baju-baju masih berantakan, belum dicuci. Ya kan? Nah, terus perabotan masih berserakan perabotannya. Sementara kita mau pergi jauh nih, tapi dalam rumah masih berantakan. Nah, itulah Allah memberikan perumpamaan seperti itu. Jadi kita harus membereskan dulu nih rumah kita. Setelah kita beres rumah kita, barulah pergi jauh. Gitu. Allah menginginkannya seperti itu. Jadi hal ini saya sudah sampaikan ya kepada seluruh ulama di seluruh dunia ini, terutama di Nusantara.
berjihadlah untuk ini. Ini yang dikehendaki Allah. Saya hanya menyampaikan. Berjihadlah untuk ini. Dan saya, demi Allah ini ya, saya sudah menyampaikannya kepada kalian semua. Terserah kalian. Kalian mau dimuliakan Allah, apa dihinakan Allah? Di tanggal 14 November. Jadi 14 November sampai dengan 26 Desember. Jadi itu ada 7 malam Jumat itu ada 7 kali malam Jumat. Nah, di situ saya dibawa oleh malaikat Jibril, didampingin juga malaikat Rakib dan Atid. Itu saya naik ke atas. Sukma saya ya. Sukma itu naik ke atas, tapi tidak langsung ke langit ketujuh. Jadi dia bertahap-tahap gitu. Nah, 2 kali. Jadi yang ke-6, ke-7 langsung. Nah, yang terakhir ke-7 melebihi, dan itu nggak usah saya ceritakan. Itu. Nah, pada fase ini saya ingin menceritakan tentang Rasulullah. Mi'rajnya Rasulullah. Jadi mi'rajnya Rasulullah itu, subhanallah ya, itu jasad, ruh, sukma itu berjalan ke sana. Nah, bersama malaikat Jibril. Didampingi malaikat Jibril. Nah, ini ada kajian yang salah juga nih. Saya bingung nih dengan para ulama. Ulama kok mengatakan, ulama muda lah ya, bisa penceramah, bisa pendongeng gitu ya, mengatakan di hari Mi'raj dia, di hari Mi'raj itu kan, dia ngomong malaikat Jibril tidak bisa mendekati Sidratul Muntaha, nanti malaikat Jibrilnya bisa hancur. Terus saya tanya sama Allah. Itulah di situ langsung Allah menyampaikan bahwasanya ulama-ulama saat ini itu hanya sebagai penceramah, pendongeng. Di situ disampaikan Allah pada saya. Jadi begini yang sebenarnya. Sidratul Muntaha itu, Sidratul Muntaha itu tempatnya, wilayahnya bidadari. Sidratul Muntaha itu kan perjalanannya itu, tingginya pohon itu 1.500 tahun perjalanan. Kalau batangnya itu 70 tahun perjalanan. Dan Sidratul Muntaha itu tempat tawafnya bidadari. Sementara malaikat kan sudah ada khusus-khusus. Ini khusus bidadari. Nah, ini Baitul Makmur. Malaikat di situ. Jadi nggak bisa malaikat ke situ. Nggak dibolehkan. Bukan dia hancur. Seperti itu. Ingat nggak? Rasulullah pernah menyampaikan. Rasulullah pada saat ke Sidratul Muntaha, dia melihat. Rasulullah itu melihatnya dari jauh. Dia melihat bahwasannya ada kupu-kupu. Kupu-kupu banyak gitu ya, menyelimutin batangnya Sidratul Muntaha itu. Menyelimuti gitu kan. Kupu-kupu emas. Kupu-kupu. Karena melihatnya dari jauh. Dari bawah kan itu 1.500 tahun perjalanan. Sebenarnya itu bukan kupu-kupu. Saya ini ditugaskan untuk menyampaikan dan melengkapi apa yang Rasulullah lihat, dan saya ditugaskan Allah untuk melengkapi hal ini. Jadi kupu-kupu yang dilihat Rasulullah itu
itu para bidadari. Karena bidadari tawafnya di pohon itu tadi, Sidratul Muntaha itu. Pohon itu. Ya pohon itu kan terbuat dari emas. Kayak gitu.